Kebanyakan perusahaan masih bermain di arena persaingan yang berdarah-darah. Padahal dengan mengikuti cara sistematis di buku ini, mereka bisa merubah kondisi itu dengan bermain di kolam biru yang menguntungkan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana strategi bisnis Blue Ocean yang ada di buku Blue Ocean Shift karya W. Chan Kim dan Rin Moorbones. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata George R.R. Martin, seorang pembaca hidup 1000 kehidupan sebelum dia mati. Orang yang tidak pernah membaca hidup hanya satu. Yuk kita mulai. Umumnya ada dua strategi bisnis, yaitu bisnis yang digerakkan oleh nilai dan bisnis yang digerakkan oleh biaya rendah. Namun, Kim dan Moorbones mengusulkan strategi bisnis baru, yaitu Blue Ocean Shift. Strategi baru ini akan membawamu keluar dari persaingan pasar yang sekarang menuju pasar yang sama sekali belum tersentuh. Banyak yang berpikir bahwa pasar yang belum tersentuh akan sulit untuk dimasuki karena belum banyak pengalaman yang terbukti sukses di sana. Namun, itu bisa diatasi jika kamu memiliki pemikiran yang terbuka, motivasi dari orang sekitar untuk selalu mendapatkan banyak perspektif dan ide kreatif untuk menghasilkan produk yang unik. Ada 3 strategi untuk menciptakan pasar baru, yaitu inovasi baru yang mengganti fungsi barang saat ini, inovasi baru yang tidak mengganti fungsi apapun, dan inovasi yang berada di antara kedua inovasi tadi. Contoh, untuk strategi pertama, munculnya fotografi digital yang mengganti fotografi Kodak. Kemudian, contoh kedua, misalnya munculnya obat Viagra untuk mengatasi disfungsi ereksi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan contoh yang terakhir, yaitu muncul mesin pembuat kentang goreng. Mesin ini membantu produksi lebih cepat, tapi penggorengan kentang dengan cara manual juga masih banyak digunakan. Nah, tugasmu di sini untuk memilih strategi ketiga, membuat inovasi baru yang tidak mengganti fungsi barang sebelumnya, tapi bisa membuat pasar berbalik ke bisnismu. Untuk lebih detailnya, saya merangkum 3 hal penting yang bisa kamu lakukan untuk bisa masuk ke industri Blue Ocean. Pertama, analisis dan bandingkan bisnismu dengan kompetitor. Ada 4 sifat yang harus kamu terapkan dalam dirimu sebelum menganalisis perbandingan industri. Pertama, adopsi pola pikir dari pebisnis handal lainnya. Kedua, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kompetitor, tapi berusaha untuk membuat kompetitor ketinggalan update terbaru. Ketiga, jangan abaikan sekecil apapun kritik dan saran dari konsumen, karena bisa jadi itu peluang pasar baru yang bisa kamu masuki. Keempat, tanamkan keyakinan bahwa inovasi yang akan kamu buat menjadi lebih efisien daripada strategi lain. Ini bisa menjadi hal unik yang mendorongmu terus memiliki perspektif terbuka. Selanjutnya, terapkan prinsip kemanusiaan dalam proses analisis tersebut. Prinsip kemanusiaan ini harus melibatkan secara penuh keterlibatan karyawan dan konsumenmu. Tanamkan keyakinan bahwa kamu dan tim pasti bisa menciptakan dan memasuki pasar barumu sendiri. Kamu harus membagi tugas yang berat menjadi tugas-tugas kecil yang ringan dijalankan oleh tim. Samakan persepsi untuk selalu mempunyai cara berpikir baru dalam menghadapi suatu masalah dan pertimbangkan seluruh perspektif timmu. Jalankan proses yang sistematis mulai dari keterlibatan yang menyeluruh dalam mengambil keputusan, penjelasan tugas yang rinci, dan sampaikan ekspektasi target secara jelas. Hal itu akan meningkatkan rasa memiliki perusahaan dan tanggung jawab kerja. Lalu, buatlah kurva yang sumbu horizontalnya adalah faktor kompetitif dan sumbu vertikalnya adalah tingkat penawaran pada faktor tersebut. Ada 2 kurva, yaitu industrimu dan kompetitormu. Misalnya, salah satu faktor kompetitif adalah jenis menu nasi unik. Kompetitor memiliki 6, sedangkan industrimu punya 4. Analisis setidaknya 5 faktor kompetitif, lalu bandingkan. Jika kurvamu mirip dengan kompetitor, berarti industrimu berada di Red Ocean. Tapi, jika kurvamu berbeda, maka industrimu sudah mulai masuk ke Blue Ocean. Kedua, mulai susun strategi yang membedakan bisnismu dengan kompetitor. Petakan produkmu menjadi pioneer, settlers, dan migrators.
Pioneer ini adalah produk yang tidak hanya dibeli, tapi sangat dicintai konsumen. Migrator adalah produk kompetitor yang telah ditingkatkan sedikit, dan Migrator adalah produk yang di antara Pioneer dan Settler yang bisa memutarbalikkan arah pasar. Coba petakan 3 produk ini menjadi sebuah lingkaran dalam 3 persegi yang tersusun ke bawah. Tempatkan Settlers di bagian paling bawah, dilanjutkan dengan Migrator dan Pioneer paling atas. Buat lingkaran dengan ukuran berbeda. Semakin besar lingkaran, semakin besar profit yang kamu inginkan dari 3 produk tersebut. Nah, strategi Blue Ocean Shift ini mencoba membuat lingkaran Pioneer yang paling besar supaya bisa menggerakkan Migrator dan Settler. Kemudian petakan keluhan-keluhan pasar. Kumpulkan data permasalahan konsumen selama menggunakan produk yang industrimu geluti saat ini. Lalu, susun menjadi sebuah daftar dan analisis hasil tersebut. Lalu masuklah ke permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh kompetitor sekarang. Misalnya, para konsumen saus mengalami kesulitan dalam membuka tutup botol dan menuangkan saus. Coba bangun industri saus ini dengan desain botol yang mudah dibuka dan dituangkan isinya. Dengan memahami keluhan pasar ini, industrimu terlihat menarik. Selanjutnya, pilihlah konsumen pola pikirnya berbeda. Misalnya, pilih konsumen menggunakan jasa reparasi pompa air daripada konsumen yang langsung membeli baru. Lalu pastikan pilihan konsumen tersebut yang nilainya lebih tinggi daripada kompetitornya. Selanjutnya, pilih konsumen yang sering diabaikan oleh kompetitor. Selalu evaluasi kualitas produkmu setelah dibeli konsumen dan jangan abaikan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap konsumen. Bangun pertanyaan-pertanyaan berikut dalam evaluasimu. Faktor apa saja yang mudah diterima oleh bisnismu, tapi faktor itu mudah hilang? Lalu faktor apa yang harus diturunkan sampai di bawah standar industri kompetitor saat ini? Yang terakhir, faktor apa yang harus ditingkatkan jauh lebih tinggi dari standar industri kompetitor saat ini? Dan yang terakhir, evaluasi secara eksternal industrimu, yaitu faktor eksternal apa saja yang bisa mengganggu bisnis seperti cuaca, bencana, dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ketiga, mulai jalankan dengan tim yang ideal. Pilih tim yang capable di bidangnya. Pastikan beberapa departemen ini ada di industrimu, yaitu kepala marketing, manufaktur, SDM, keuangan, IT, dan logistik. Kamu dapat merekrut orang-orang yang telah berpengalaman di industri lain atau dari konsumenmu sebelumnya, dan bisa juga dari keluarga. Sampaikan kepada mereka semua analisis yang telah kamu lakukan, termasuk bagaimana kondisi industri di Red Ocean dan tujuanmu masuk ke Blue Ocean. Setelah semua disampaikan dengan rinci, beri waktu mereka untuk meresapi tujuan dan ekspektasi industri Blue Ocean yang ingin kamu bangun. Setelah mereka memiliki persepsi yang sama dengan tujuan industrimu, maka kamu siap menciptakan Blue Ocean Shift dan menghasilkan profit yang berkesinambungan. Oke, sekarang kita masuk ke insight yang bisa kita ambil yuk. Kebanyakan perusahaan besar beroperasi di pasar dengan tingkat persaingan tinggi, bahkan berdarah-darah, yang biasa dikenal sebagai Red Ocean. Namun, jika kamu melakukan proses yang sistematis, kamu dapat mengubah perusahaanmu menjadi Blue Ocean yang bisa memunculkan peluang pasar baru dan mengalahkan persaingan Red Ocean. Kamu membutuhkan tim yang multi talenta, fleksibel, dan cepat supaya mempunyai kreativitas, keahlian, dan pengalaman yang baik. Setidaknya butuh 10 hingga 15 orang tim yang mencakup posisi SDM, IT, marketing, finance, manufaktur, R&D, dan sales. Komposisi tersebut cukup ideal untuk membangun perusahaan Blue Ocean. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya, dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis.